Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya hormati para bapak dan ibu guru serta direktur dari yayasan, guru dari yayasan Rasul Fikr dan juga DPL serta teman-teman program kampus mengajar yang sangat saya cintai dan banggakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih setelah hadir dalam acara FKKS 3 ini. Kalau saya mau jujur bilang ya, kami sudah mempersiapkan acara ini sudah dari 2 minggu yang lalu. Terus semakin mendekati hari H itu rasanya kok semakin gak rela. Ya kayak pengen diundur-undur aja terus gitu. Ya. Bahkan teman-teman ini sampai tumbang ya, beberapa kali sakit. Semakin mendekati hari H itu semakin banyak yang sakit ya. Banyak yang sakit tiba-tiba. Jadi saking saking betahnya di sini ya. Tapi mau bagaimanapun tetap tanggung jawab kami untuk melaporkan apa yang sudah kami lakukan selama 4 bulan di sekolahnya panjenengan. Setelah kami sudah minta waktunya mengajar di sekolah atau barangkali sudah banyak melakukan banyak hal di sekolahnya panjenengan. Nah, berikut kami sampaikan rangkaian program kerja kampus mengajar di SMP Islam Brawijaya Kabupaten Sukabumi, Jawa Timur. Jadi langsung mau ini. Ini kelompok kami, DPL-nya Nurul Akidah, kemudian ketua kelompoknya saya sendiri Muhammad Ali Jujur Abdul Nabi, kemudian ada Pak Nafisa Suatu Perian yang di sebelah kanan dan kiri, kemudian ada Pak Yunus Lihan yang tinggi, kemudian ada Pak Ridha Melia dan Mbak Indah Mudayati. Dan ini Instagram kami, Instagram yang biasanya tiap hari kami posting kegiatan-kegiatannya di sana. Untuk program pertama, jadi nanti di sini ada 3 program utama: literasi, numerasi, dan juga transformasi digital. Dan juga nanti juga ada beberapa program tambahan yang lainnya yang itu memang diarahkan langsung dari tim pusat. Baik, yang pertama klub baca literasi. Nah, yang tadi yang diceritakan oleh Mbak Uni ya, literasi ini kami laksanakan seminggu sekali sebenarnya, setiap pagi 25 menit ya, 25 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan itu jadi digilir di Lubuk. Jadi seminggu sekali itu, misalkan hari ini hari Senin, berarti minggu depannya hari Selasa, minggu depannya hari Rabu. Jadi biar tidak numpuk di satu hari saja. Alhamdulillahnya anak-anak juga bersemangat juga, meskipun ya itu awal-awalnya memang nggak mau maju, malu-malu. Alhamdulillahnya sekarang, bahkan kemarin waktu hari terakhir klub baca itu
mereka minta lagi gitu, Pak kok sudah selesai gitu. Ini nanti adalah 3 gitu. Nah. Yang paling semangat itu di kelas 9. Yang kelas 9 itu paling semangat, kelas 9. Bahkan itu mau maju semua, waktu membacakan itu kan di jadwalnya sudah selesai semua, sudah habis gitu. Nah, itu mereka minta maju lagi, ayo minta maju lagi ya. Seperti itu. Ya. Memang kalau di tantangannya ya jumlah bukunya kan ya itu saja. Nah, gitu. Anak-anak juga kadang-kadang bosan kalau bukunya itu. Dan semoga kegiatan yang ini bisa diteruskan lagi. Biar banyak lagi. Biar banyak karena soalnya ya kegiatan ini seneng gitu, anak-anak itu juga seneng kalau melakukannya gitu. Meskipun cuma 25 menit, cuma berapa baca satu orang, kemudian yang lainnya mendengarkan. Kita kalau strategi dengan pemerintah Jepang saat tahun 2005 itu tujuan di Jepang mulai pembelajaran dari mulai SD, SMP, SMA sampai tertinggi di Jepang itu bagus pada dasarnya SD, SMP itu ada mata pelajaran membaca literasi seperti kita ya kan. Jadi sebelum mengawali pembelajaran katakanlah mata pelajaran yang pertama itu anak-anak di sekolah dasar di Jepang itu ada waktu untuk membaca. Jadi kalau kita kan mungkin memulai pembelajaran kan lewat satu dulu ya, kan di Jepang tidak membaca. Jadi di Jepang itu saya pukul 7 sampai pukul 7.30 itu adalah di jadwal pelajarannya itu literasi. Jadi memang di kelas itu ada pojok-pojok baca, dan anak-anak diberdayakan untuk membawa buku bacaan yang buku bacaannya itu dibebaskan anak membawa apa silakan, tapi masih dalam mode edukasi ya, mungkin cerpen-cerpen boleh, tapi cerpennya lebih. Jadi anak-anak itu sendiri luar biasa, dan itu memang masuk ke dalam ini ya, kurikulum nasional. Jadi ada katakanlah 30 menit untuk pelajaran literasi membaca. Jadi anak-anak ada yang duduk di pojok, ada yang di bawah, ada yang di kursi duduk membaca. Itu 30 menit. Nah itu setiap hari selama 5 hari ya jalan 1 menit, dan selama anak-anak itu mau berangkat itu sampai SMA. Akhirnya Jepang memiliki budaya membaca lebih tinggi karena memang dikondisikan, memang kurikulumnya mewajibkan semua sekolah melaksanakan. Kalau kita kan belum bisa ya diterapkan untuk masing-masing satuan pendidikan itu kan berbeda. Nah, mungkin nanti budaya perlu ya, mungkin 1 minggu sekali anak-anak ada baca, dan itu memang masuk dalam jadwal pelajaran, dimasuk dalam jadwal pelajaran. Terus yang kedua, guru-guru semua mata pelajaran guru paling tidak pada saat menerangkan pembelajaran itu sebelum masuk ke pembelajaran diberikan waktu 5-10 menit anak-anak membaca literasi ya, teks materi yang akan dipelajari, itu penting. Jadi kalau sekarang kita bisa melaksanakan firman Allah yang pertama, kita bismillah kita lagi bacalah, kita gunakan firman yang pertama bukan sholat tapi membaca itu jadi bisa apa ya, istilahnya apa yang telah dirilis oleh adik-adik FKKS 3 ini itu tidak wajib, tapi tetap bisa warisan ini di openi oleh sekolah adanya buat baca tadi. Karena anak motivasinya sudah terbentuk bagus ya, nanti kalau tidak dilakukan lagi kasihan akan tereduksi nanti kemampuan motivasi membaca itu berbeda. Dari itu seperti ini, mau bisa dilanjutkan? Untuk selanjutnya yakni program kerja EduFit atau Education Video. Untuk deskripsi singkatnya, yakni siswa ditayangkan video edukasi yang dapat dijadikan sebagai motivasi dan inspirasi bagi siswa. Setelah menonton, siswa diberi pertanyaan-pertanyaan mengenai film dan menyimpulkan isi dari film yang telah ditonton. Jadi kemarin EduFit ini terlaksana 2 kali itu. Yang pertama itu menonton film edukasi, kayak film yang menginspirasi makan. Terus yang kedua itu menonton video besar-besar yang berlebihan seperti cooking, toleransi. Untuk sasaran kegiatannya kelas 7, 8, dan 9.
Kemudian untuk tantangan lainnya, ini beberapa siswa itu masih kurang memperhatikan film yang ditayangkan, yaitu di waktu edit yang pertama. Akhirnya di edit yang kedua kita ganti ini tuh strategi. Jadinya siswa kami beri kertas, kemudian selama penayangan film siswa harus memperhatikan film tersebut dan siswa melakukan resume. Nah, kemudian dari resume itu nanti kita pilih resume yang baik nanti dapat hadiah. Dan alhamdulillah di edit yang kedua lebih kondusif daripada yang kedua. Ada kafe di tadi. Tapi awalnya tidak dikasih tahu kalau akan dikasih hadiah. Iya, awalnya tidak diberitahu, cuma ini tugas dari ibu guru harus dikerjakan tugasnya. Akhirnya alhamdulillah lebih kondusif. Memang ini Bunda, anak-anak kami di SMP Islam Jaya itu anak-anak yang memang belum memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Anak di sini memiliki ada anak yang berapa, anak-anak yang jatuh yang memang untuk sekolah itu pun ini ya tidak 100% mendapatkan dukungan dari bank guru. Jadi anak-anak ini sejak para pendidikan pendidikan di SMP Islam Jaya memang untuk anak-anak itu apa? Untuk anak-anak ya katakanlah yang memang ini ya katakanlah sekolah itu bukan sesuatu yang penting karena orang tua juga dari segi apa ya pendidikan juga ini ataupun masih rendah sehingga tidak menganggap bahwa sekolah itu penting sehingga motivasi anak-anak kami di sini itu rendah sekali. Karena itu kami apa ya desain SMP Islam Jaya itu SMP yang berbasis keterampilan. Jadi anak-anak sini yang putri kami berikan keterampilan untuk yaitu menjahit, yang putra itu untuk otomotif. Sehingga pada saat dia keluar atau menjadi SMP itu, yang putri bisa bekerja di mobil. Karena memang tidak ada keinginan untuk itu. Jadi kalau memang ada motivasi tadi masalah ilmu pendidikan ya, sangat apresiasi. Semoga anak-anak kelas 9 ini yang tadinya tidak ingin melanjutkan sekolah itu bisa terinspirasi untuk mau melanjutkan sekolah. Jadi memang di situ anak-anak tantangan luar biasa. Bahkan orang tua pun tidak tahu Pak ada anaknya sekolah. Pada saat diundang itu diberi apa itu undangan terima rapor itu baru tahu anak saya sekolah kan selama ini. Jadi guru-guru di sini luar biasa dari anak-anak yang memang bekerja malam hari di warung-warung dia itu terus kalau pagi itu mungkin masih ngantuk ya. Sehingga adik-adik ini mengalami katakanlah ini tantangan luar biasa. Kalau diterangkan itu agak sedikit anak-anak itu betul lah. Karena memang dia malam hari bekerja dan itu untuk membiayai katakanlah uang sakunya sendiri itu seperti itu. Jadi adik-adik ini luar biasa tantangannya karena mendapatkan sekolah yang sangat banyak yang dengan motivasinya paling murid juga ini apa itu katakanlah belum ada pendidikan anak-anak juga. Kami inginnya anak-anak kita itu paling tidak itu wajib belajar 9 tahun lah. Dia bisa mengantongi katakanlah ijazah sampai dengan SMP ya. Jangan sampai kita aja yang tua-tua masih mau sekolah 2 SD. Gak masih ada adik ini kata penyaran kita ya kok tidak mau sekolah nah, seperti itu. Jadi luar biasa tadi itu. Cuma saya sekarang 2 kali pertanyaannya. Waktu juga Bu. Sama pengalaman saya juga ya. Waktu pertama kali saya kesini kan saya sering tanya-tanya sama anak-anak. Habis ini mau lanjutkan kemana? Habis ini mau lanjutkan kemana? Dan jawaban mereka itu cukup luar biasa. Ya mas, kok berapa Iya. Nah, baru kemarin tadi malam itu kan saya juga sering juga kan kalau di luar sekolah itu ya jabrian gitu. Juga kata-katakan sama anak-anak mereka itu apa ada salah seorang anak itu tiba-tiba kelas 9 telepon saya, Mas kira-kira kalian saya kan kurang berapa ya? Berapa saya tanya itu? Nah, itu dari sekolah SMA Mas. Kata teman itu kalau sekolah SMA itu sekolah laptop nggak usah pakai laptop ya. Seadanya saja, yang penting ngobrol sekolah SMA gitu. Alhamdulillah berarti kan sekarang ada peningkatan gitu kan. Dulunya dia pasrah mau nggak mau sekolah pokoknya ini belum nombor, sekarang kan udah minat gitu. Alhamdulillah. Jadi dengan perkembangan itu ya saya juga agak terenyuh gitu. Maksudnya dia nggak kayak gini loh saya. Ya Allah. Artinya kita bisa bersyukur ya. Alhamdulillah. Bisa bersyukur dengan lihat kondisi adik-adik kita di SMP Jaya. Ya. Baik, lanjut Pak. Selanjutnya. Baik, program kerja selanjutnya adalah
puzzle. Nah, puzzle ini adalah permainan bahasa Inggris, yaitu mencocokkan verb 2 dan verb 3 dengan verb 1 yang disajikan. Jadi kita membuat itu lembaran yang besar itu ada regular verb dan irregular verb. Nah, sebelumnya kita itu juga berdiskusi sama guru bahasa Inggris di sini. Verb ini diterapkan di kelas berapa di sini? Katanya di kelas 8. Jadi sasaran dari kami adalah siswa-siswi kelas 8. Pelaksanaannya siswa dibagi menjadi 2 kelompok, di mana satu kelompok itu menjalankan regular verb dan yang lainnya irregular verb. Nah, nanti hasil dari irregular verb dan irregular verb yang sudah ditempel ini nanti dipajang di kelas supaya siswa itu bisa menghafalkan gitu loh, menghafalkan kapan saja. Tantangannya luar biasa sekali karena pada saat saya mengatakan kita akan bermain verb itu mereka itu bingung verb itu apa. Padahal seharusnya itu sudah diajarkan gitu. Mungkin merekanya makanya kita jadikan pembelajaran verb ini menyenangkan gitu supaya mereka ya lama-lama awalnya mereka kayak nggak mau, aku nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tapi karena ini dibentuk kelompok gitu ya, jadi mereka itu diskusi sama teman gitu untuk menyocokkan verb yang benar. Apalagi kan ini kan kayak tadi gitu, kita siapa yang mencocokkan dia juga verb itu. Jadi mereka merasa motivasi gitu untuk bisa menyelesaikannya. Hasil akhirnya apa deh? Hasil akhirnya ini. Hasil akhirnya verb ini mereka kan jadi mengerti tentang verb gitu. Jadi setelah kami menempel-nempel ini, terus kayak saya beri contoh gitu loh. Saya minta untuk memberi contoh kalimat menggunakan verb yang ada di sini. Alhamdulillahnya beberapa dari mereka itu bisa, tapi beberapanya lagi mungkin masih belum atau mungkin malu-malu juga. Nah, dan hasil verbnya ini sekarang masih ada di kelas 8 supaya siswanya bisa menghafalkannya. Intinya mereka senang ya. Ya, pokoknya beberapa kali banyaknya banyak. Memang ibu apa ya? Tujuan ibu di SMP Islam Jaya itu tidak ini ya, tidak memburu seakademik anak dengan pintar. Karena banyak anak itu mau sekolah itu sudah luar biasa buat kami. Karena nanti juga kadang ini pas waktu panen anak-anak itu dipekerjakan dan sekolah, dipekerjakan orang tuanya nggak sekolah. Kemudian juga ada beberapa orang tua yang nanti bapak ibu aja nanti apa itu di kebun itu jamin sekolah gitu. Jadi yang penting tentunya anak itu juga kasihan ya dari sekolah sementara orang tua tidak ada tidak mensupport dari situ ya. Jadi anak-anak kita ini anak-anak dalam segi tata sekolah itu anak-anak yang banyak mendapatkan tekanan kehidupan seperti itu. Dan kalau adik-adik bisa memberikan pembelajaran yang fun itu merupakan apa ya, refreshing dan apa ya, relaksasi buat adik SMP Islam Jaya itu luar biasa. Karena tadi kalau bisa pakai ini permainan ya, karena memang dia mau sekolah itu luar biasa. Kalau kan di sini karena ini kunci dari zaman dulu untuk bisa matematika itu fisika atau apa saja. Yang penting anak itu mau sekolah, kalau kita didik masalah akhlaknya, mau sekolah mengacu luar biasa untuk capai di SMP Islam Jaya. Karena memang orang tua juga tidak memberikan sebenarnya itu ngaji sekolah kan tidak ini, tidak ngapain juga ngaji di mana tidak ngapain. Akhirnya kami yang ngapain bagaimana anak itu sering ngaji, sering sholat kayak gitu, dan yang terakhir itu akhlak yang baik itu tajam. Jadi kalau untuk bahasa bisa bagus itu belum, karena anak masih butuh motivasi untuk mau sekolah. Kamu yang hal yang sulit apa? Tidak mau sekolah. Biasanya anak kan begitu ya. Tapi dari itu kan biasa di programnya langsung ke paneling ya, langsung mengajak permainan sehingga anak-anak tidak terasa sambil belajar juga. Monggo saya juga. Dari program selanjutnya yakni program nasional tribal atau workshop. Jadi di sini kegiatan di mana siswa membagikan, menganalisis
untuk